السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis ini kita masih dapat kesempatan hidup dan Allah berikan kesehatan, dua nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Maka oleh karena itu nikmat hidup ini nikmat yang tidak akan terulang kedua kalinya. Maka hidup kita hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Jangan pernah sia-siakan usia kita ini, karena usia ini sangat mahal harganya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupan beliau adalah kehidupan yang penuh makna. Beliau mengatakan, ana atqakum billah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada hidup Nabi yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang beriman ini orang yang tidak ada lalai dalam hidupnya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Bapak Imam dan hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, salah satu di antara manfaat hidup ini adalah membantu orang lain. Jadi Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Yang ada ilmu, tebalkan ilmunya. Yang ada tenaga, bantulah orang dengan tenaganya. Yang ada harta, tebarkan harta itu. Yang tidak punya apa-apa, ya berdoalah. Ya, minimal kita punya wajah. Apa fungsi wajah? Kalau ketemu orang senyumlah. Karena tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Karena bertemu orang lain senyum itu sudah sedekah. Jadi jangan biarkan wajah ini tidak bermakna. Kita punya wajah itu modal. Modal apa? Modal bersedekah. Oleh karena itu minimal sedekah dengan bersenyum. Maka kajian kita pada kesempatan ini adalah babu al-muwasat fi as-sanah wal maj'a'. Bab kita membantu orang lain ketika dalam keadaan susah dan kelaparan. Ini sangat relevan dengan keadaan kita, teman-teman sahabat kita yang berada dalam keadaan diuji oleh Allah dengan banjir. Nah, mungkin mereka ada yang kekurangan makanan dan juga kekurangan pakaian dan lain-lainnya. Maka bab ini bab untuk kita amalkan sekarang juga. Ya. Allah tidak tanya berapa kau berikan, tapi berapa kali kau pernah memberikan. Masalah berapa banyak itu sangat subjektif ya. Tapi yang penting berapa kali. Walaupun 2.000 itu sebenarnya sudah luar biasa bagi orang yang ada uang 5.000. Yang ada 500.000 mungkin 50.000. Nah, jadi angka itu tidak penting, tapi frekuensinya yang paling penting. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Hammad bin Bashir الهضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يكون في آخر الزمان مجاعة. Nanti pada penghujung zaman itu banyak keadaan kelaparan. Jadi banyak keadaan kelaparan. Kenapa? Mungkin karena hujan tak lagi turun, atau karena hujan turun melimpah sehingga barang-barang yang ada terbawa air. Jadi
kemungkinan begitu. Man adrakathu fala ya'dalanna bil akbadi al jaya. Bila orang sudah mendapatkan keadaan seperti itu, maka usahakan mengisi perut-perut yang kosong. Jadi jemaah rahmatillah, orang pagi-pagi kan masih kosong perutnya. Kitalah orang yang mengisi pertama sekali. Walaupun beliau punya uang, tapi uang kita yang bisa isi dalam perutnya. Ini luar biasa. Maka kalau pagi-pagi habis subuh, yuk ngopi yuk. Kita yang bayar. Kenapa? Kita mengisi perut-perut orang dengan harta kita. Ini luar biasa. Jadi kita berlomba-lomba ngajak, yang ngajak ngopi kan? Kenapa? Karena kita ingin pertama kali masuk dalam perutnya adalah infak sedekah yang kita miliki. Jadi jangan biarkan kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa, walaupun harganya mungkin hanya 30.000, tapi bagi kita sangat bermakna pada hari mahsyar kelak. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi beberapa hadis selanjutnya. Haddatsana Abu Yaman qala hadatsana Syu'aib bin Abi Hamzah qala hadatsana Abu Az-Zinad 'an al-A'raj 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna al-ansara qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadirin rahmatullah, kalau menyebut nama Ansar, apa yang teringat kita? Teringat orang yang mereka kaum yang paling dermawan. Ya, kalau kita sebut Ansar, teringat orang yang paling dermawan. Maka sampai sekarang kalau ustaz dari Madinah ini beda, orang kalau di sana pasti ngajak kita, yuk Pak, makan yuk. Mereka senang memberi. Senang memberi. Maka Allah rekam dalam Al-Quran, orang Ansar itu adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain yang datang kepada mereka. Mereka punya kue, tapi mereka utamakan kita yang datang sebagai tamu, sebagai muhajirin, walaupun mereka juga orang yang tak punya. Jadi ketika mereka berikan kepada kita, bukan karena kaya, bukan karena kaya hartanya, tapi karena kaya jiwanya. Jadi kaya harta itu satu kelebihan, dan kaya jiwa di atas kelebihan-kelebihan itu semua. Jadi makanya alhamdulillah, kalau kita punya harta, ya, jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi. Kalau beli yang lebih. Beli yang lebih. Kira-kira kalau beli, ada sebahagian yang kita berikan orang lain, walaupun hanya sepotong putih, walaupun hanya sebutir kurma, jangan lupa memberi orang lain. Jadi orang Ansar ini jemaah rahmati Allah, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mereka bilang? Aqsim bainana wa baina akhwanina an-nakhil. Ya Rasul, bagikan antara kami dan saudara-saudara kami muhajirin akan kurma-kurma kami. Kami punya kurma ya Rasul, punya kebun nih. Nah, bagi ini kebun. Bagi kami sebahagian, bagi saudara kami sebahagian. Kebun kami yang punya, tapi kami ingin dibagi kebun ini. Bayangkan. Kita jangankan dengan orang lain, dengan saudara saja tidak mau berbagi kan? Banyak permusuhan gara-gara pembagian harta. Tapi orang Ansar ini mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsim bainana wa baina ikhwanina, bagikan antara kami dan saudara kami ya Rasul an-nakhil, kurma-kurma yang ada ini. Bayangkan ini puncak luar biasa tingkat kedermawanan. Qala la, Nabi bilang jangan, enggak. Ini masing-masing ya harta kamu, kenapa harus dibagi? Nah, jadi maksudnya Anda berhak punya harta ini. Anda berhak. Faqalu takfuna al-maunah. Kalau begitu wahai saudara kami, bantu kami untuk memelihara kebun ini. Ayo, mungkin perlu siram, mungkin bantu petik, ya kan? Mungkin bantu apa saja membersihkan kebun. Nanti wa nusyrikakum fis samrah. Bagaimana nanti kita bagi hasilnya? Mau enggak? Nih kami punya kebun, nanti Anda bantu bersihkan, bantu airi, bantu petik, nanti mau enggak kami ikut sertakan untuk bagi ini? Nah, maka membantu orang lain jemaah rahmatullah, minimal kita pekerjakan dia. Jadi kalau kita punya uang, ya, bagaimana cara bantu orang? Beli sawah, Pak. Ayo silakan kerja ini, nanti bagi dua. Kalau enggak, saya sepertiga aja boleh. Tujuannya hendak bantu orang. Libatkan orang lain dalam pekerjaan kita agar kita bisa
memberikan bagian bagi orang lain. Cari orang-orang miskin yang tak punya, yang enggak ada kerjaan, maka mari ajak mereka bekerja dengan modal yang kita punya. Sebenarnya kita mau kasih dia, tapi kasih secara tidak langsung. Wa nusyrikukum, dan kami ingin melibatkan anda dapat porsi fi at-tamrah, nanti kurma ini kita bagi bersama anda. Maka mereka bilang, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, kami ikut. Orang Muhajirin kan orang-orang yang miskin. Mereka awalnya kaya juga, tapi kekayaan mereka ada di kota Mekah. Orang yang punya dagangnya semua tinggal demi sebuah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka relakan untuk menjadi orang miskin. Tapi di sini disambut oleh orang Ansar, mereka bilang, ya Rasul, bagi ini ada kebun kami, bagi dua ini. Dia bilang jangan. Maka mereka tawarkan, bagaimana kalau anda ikut bekerja dengan kami, nanti hasil kita bagi bersama. Qalu sami'na wa ata'na. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita bisa kerja kebun sendiri, tapi ajak orang lain. Untuk apa? Ada alasan untuk berbagi. Mungkin kita bisa panen sendiri, ajak orang lain untuk panen bersama, alasan untuk bisa bagi. Mungkin dia kalau kita beri malu, tapi dengan ajak dia bekerja, dia merasa berhak untuk mendapatkan bahagian dari apa yang dia kerjakan. Inilah cara orang Ansar membantu kaum Muhajirin. Jadi jemaah rahmati Allah, tentu kita mungkin ada modal, ada uang, ada kebun, ada mobil, ya, ada mobil angkut, ajak dia sebagai kernet dan sebagainya, agar dia dapat bahagian dari apa yang kita usahakan. Pokoknya harta yang kita punya dapat dirasakan nikmatnya oleh orang lain, sehingga orang berdoa, ya Allah, tambahkan kekayaan bapak itu ya Allah, karena semakin banyak hartanya semakin rasa nikmat bagi kami. Gitu. Dan mereka mendoakan kita karena keberadaan kita, kebahagiaan untuk mereka. Kalau kita sudah nampak jalan ini senang, kenapa? Pasti kita ajak mereka makan, kita ajak mereka minum, ya. Jadi keberadaan kita selalu dinanti oleh mereka bagi orang-orang yang tak punya. Ya, kalau kita pulang kampung, orang tahu kita banyak, ada sedikit belanja, mereka senang. Senang kenapa? Yang pertama bertemu, yang kedua kita bisa berbagi sedikit yang kita miliki. Makanya mandrah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba berbagi apa yang kita miliki. Jangan katakan saya tidak banyak, tapi saya punya walaupun tak banyak. Yang punya itu kita bagi, yang punya. Karena ketika kita bagi yang sedikit kepada orang lain, Allah berikan yang banyak untuk kemudian kita diamanahkan membagi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini satu kisah yang lain. Haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala amar Ramadah. Jadi anak Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini lagi cerita tentang ayahnya. Ayahnya siapa? Umar bin Khattab. Ayahnya siapa? Guru bagi Abdullah bin Umar. Beliau sebagai ayah, beliau juga sebagai guru, beliau juga sebagai sahabat dan orang yang sangat fanatik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Khattab. Jadi maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, Abdullah ini sangat terkesan dengan ayahnya. Tidak banyak anak yang berkesan dengan ayah, tapi Abdullah bin Umar sangat berkesan dengan sang ayah, sehingga ayahnya beliau yang ceritakan, ayah saya, beliau yang ceritakan, karena bangga kepada ayahnya. Apa bangganya? Jemaah rahmati Allah. Jadi kata Abdullah bin Umar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun Ar-Ramadah, tahun paceklik. Ramadah ini maksudnya tahun berdebu. Berdebu maksudnya ini, ketika hujan enggak turun kan debu naik. Nah, itu namanya Ar-Ramadah, ya. Ar-Ramadah artinya bahwa tahun dalam keadaan susah. Orang susah. Hujan enggak turun, susah orang. Ya. Maka kalau ketika susah orang, usahakan kita bisa mempermudah apapun yang bisa kita lakukan. Nah, itu.
Dengan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa kana sanatun syadidatan mulimmatan. Jadi adalah tahun itu tahun yang sangat susah dan mulimmah, menyakitkan, maksudnya keadaannya tidak biasa. Ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab, Umar radhiyallahu anhu setelah berusaha mencari berbagai macam kebutuhan untuk orang-orang al-Arab, orang-orang yang ada di kampung-kampung. Bantuannya apa? Bil ibil, mungkin beliau berikan onta. Wal qamah, kadang-kadang beliau salurkan gandum. Wazid, kadang-kadang beliau salurkan minyak. Apa yang bisa Umar radhiyallahu anhu sebagai amil ini beliau salurkan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu luar biasa. Beliau tak bisa enggak nyaman kalau melihat orang-orang tidak bisa makan. Minal aryaf kulliha. Al-aryaf ini maksudnya kawasan-kawasan yang ada barang-barang pertanian. Al-aryaf. Misalnya ada kawasan-kawasan lumbung padi. Beliau ambil di sana, beliau bagi ke sana. Ambil sana, bagi sana. Itu kerja beliau. Jadi membagi-bagi, melihat mana orang tak makan, beliau itu usahakan. Kerja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini luar biasa seorang Umar bin Khattab, ya. Allah subhanahu wa ta'ala hatta balagatil aryaf, sehingga kampung-kampung yang pertanian itu kemudian enggak ada lagi. Karena sudah dibagi-bagi, lamanya kering, dulunya pertanian sekarang kering juga. Jadi tak ada tempat lagi untuk mengambil makanan. Ini jemaah rahmatullah bagaimana usahanya. Ya, fa mimma jahada dzalik, ya, dari usaha-usaha beliau ini sudah selesai, tidak ada lagi makanan. Ketika enggak ada lagi makanan, faqala Umar radhiyallahu wa yad'u, maka bangunlah Umar. Sekarang Umar memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari kemana enggak ada lagi, di mana-mana tempat sudah kering, maka Umar bangun kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, doanya adalah Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jabal. Ya Allah, alirkan rezeki mereka itu daripada puncak-puncak gunung, ya Allah. Doa Umar, doa yang mustajab. Ya Allah, Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jabal. Ya Allah, alirkan rezeki mereka, ya Allah, dari puncak-puncak gunung, ya Allah. Maknanya apa? Ya Allah, turunkan hujan, yang hujan dari gunung dan nanti akan mengalir ke daerah-daerah, ya Allah. Maka Umar ini orang yang baik, orang yang saleh, ya. Fastajaballahu lahu walil muslimin, maka Allah mengijabah doanya. Jadi kalau kita berbuat untuk orang lain, Allah mudahkan, Allah kabulkan doa kita, dan orang akan doakan untuk dia. Untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Allah ijabahkan doanya, ya. Faqala hina nadal bil ghais, maka setelah doanya Umar radhiyallahu anhu, hujan pun turun, jemaah rahmatullah. Hujan turun, ya. Maka orang-orang mengucapkan, ya, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Fa wallahi, demi Allah, law anna Allah lam yufarrijha ma taraktu ahlul bait minal muslimin lahum sa'ah. Andai kata tidak Allah lapangkan kita, maka tak akan ada kelapangan dalam rumah kaum muslimin. Jadi doanya bukan untuk dirinya, doanya untuk kaum muslimin. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk orang banyak. Inilah hebatnya Umar radhiyallahu anhu, hidupnya bukan untuk kepentingan sendirinya, tapi untuk halayak ramai. Beliau berdoa dan beliau bahagia ketika turun hujan. Illa adkhaltu ma'ahum i'dadahum minal fuqara, kecuali aku akan membawa ke dalam mereka a'dad, jumlah kaum fakir miskin, ya. Falam yakun asna yahlikan min ta'amala ma yuqimu wahidan, maka ketika seperti itu saya bawa mereka, ya, ke dalam rumah Baitul Muslimin, tidak ada makanan yang bisa menghidupkan mereka. Rumah-rumah pada kosong makanan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, dan hujan itu kemudian bisa menumbuhkan kembali
tanaman-tanaman, gandum, kurma, sehingga orang bisa menikmati makanannya kembali. Jadi ini jamaah rahmatullah, bagaimana seseorang menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ingin berbuat sesuatu pada orang lain. Kalau ada orang yang lapar, maka kita berusaha untuk memberikannya. Walaupun kita juga tidak kaya-kaya sekali, ya. Kita bukan orang punya sekali, tapi ada keinginan memberi. Kalau kita ada uang 10.000, bisa bagi 2.000. Ya. Umar orang kaya atau bukan? Bukan. Umar orang miskin. Orang miskin. Tapi miskin beliau dapat membantu orang lain. Bagaimana kalau Umar adalah orang yang kaya? Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini contoh bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidupnya untuk berkhidmat kepada orang lain. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, maka nama-nama kita masih direkam pada masyarakat kita. Mereka masih ingat nama kita walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, kita tidak mengharapkan pujian, tetapi Allah yang akan memberikan balasan. Mereka pasti tak bisa membalas, tapi Allah yang menciptakan mereka kan yang akan membalas kita. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah cara kita untuk mengabdi kepada masyarakat kita dan saudara kita, apa yang kita punya. Hamba Allah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, pada riwayat yang lain, haddatsna Abu Asim an Yazid bin Ubaid an Salamah bin Aqwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithah ya wa fi baitihi minhu syai'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kurban yang kamu sembelih ini, yang ada pada setiap kamu ini, jangan lebih tinggal sampai 3 hari. Kenapa tidak boleh lebih 3 hari? Karena musimnya musim pacekli. Jangan disimpan makanan, bagi-bagi ke orang, itu orang lapar. Ini ada makanan di rumah, entah duren, ini kita masih mau makan duren, nak dibagi-bagi, bagilah. InsyaAllah nanti akan datang duren yang lain. Jangan takut habis, ya. Dan kalau disimpan makin lama, makin membahayakan, mungkin akan nambah kolesterolnya. Maka jangan dianggap bahwa ketika kita simpan lebih baik, enggak. Yang paling baik kita bagi-bagi kepada orang lain. Jadi jemaah rahmatullah, kalau ada makanan itu jangan biasa disimpan, biasa dibagikan, habiskan. InsyaAllah secara kesehatan selalu ditawarkan makanan yang sehat dan segar. Apa makna segar? Masak, makan, habis, besok masak lagi, itu yang paling bagus. Tapi udah 1 minggu makanan itu aja kita makan, bagus enggak? Enggak bagus. Nah, makanya kalau ada bagikan. Kalau enggak ada yang terima, saya siap menerimanya. Jadi jemaah rahmati Allah, marilah kita mencoba untuk membangunkan kebiasaan berbagi. Orang bagi kita, kita bagi orang, ya, sehingga kita bisa menikmati aneka rasa makanan dalam 1 hari. Kenapa? Karena kita saling berbagi. Nah, jadi inilah cerita berbagi. Jadi cerita yang paling indah tak seindah cerita dalam berbagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu para sahabat itu berlomba-lomba membawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Hamba Allah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka korban yang kamu sembelih itu dalam rumah jangan sampai lebih dari 3 hari. Wa fi baiti min syai', sementara di rumah kalian masih ada makanan yang lain, bagi-bagikanlah kepada orang lain. Ini ada daging yang setahun yang lalu masih di rumah. Ada enggak? Mungkin ada. Sudah dimasukkan dalam apa? Freezer, ya. Ini daging apa? Ini daging 2 tahun lalu, Pak. Masya Allah. Na'udzubillah. Kenapa itu enggak dibagi-bagi? Sekarang kan bisa beli daging yang lain. Jangan biasakan sesuatu yang seperti itu. Jadi kalau ada daging apapun, segera bagikan. Insya Allah nanti kulkas Allah isi dengan isi yang lain. Ya. Hamba Allah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma kana ma'amil muqbil, tapi kepada tahun mendatang, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna 'amil madhi, apakah kami juga harus berbuat seperti tahun yang lalu? Tidak boleh lebih 3 hari di makanan di rumah. Korban ini tidak boleh lebih 3 hari. Tahun yang akan datang. Tahun ini tahun yang susah. Ya, orang kena banjir dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ada makanan bagikan, jangan sampai 3 hari masih dalam lemari es. Okey? Tahun yang akan datang bagaimana Rasul? Apakah juga seperti tahun yang lalu? Nabi katakan, kulu waddakhiru, ayuh, makanlah dan simpanlah. Kenapa? Orang sudah ada banyak makanan, keadaan sudah berubah. Silahkan makan sebagian dan simpankanlah sebahagian yang lain. Jadi artinya bahwa apa yang kita makan dan kita simpan sesuaikan dengan keadaan masyarakat kita. Itu. Jadi begitulah keadaan. Bahkan belumlah beriman seseorang bila dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tak bisa tidur dalam keadaan lapar. Nah, jadi orang beriman tak boleh begitu. Jadi begitulah rasanya kita. Keberimanan itu ya menyangkut juga kita berfikir terhadap orang lain. Apa yang membuat mereka bahagia itu pun yang membahagiakan kita. Apa yang membuat mereka sengsara itu pun yang membuat kita sengsara. Kulu waddakhilu, sekarang kata Nabi, makan dan silakan simpan. Fa inna dzalikal 'am kanu fi juhud. Adapun tahun yang sudah, kata Nabi, kita berada dalam keadaan susah. Mereka berada dalam keadaan susah, ya. Fa aradat an tu'inu. Faradtu an tu'inu, maka kepingin anda semua, kata Nabi, agar bisa membantu orang lain. Jadi kita kalau boleh, ya, apa yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa dibantukan untuk kita. Saya kalau dulu belajar bahasa Inggris, ya, apa yang menarik kalimatnya? Ya, what can I do for you? Nah, itu menarik saya itu. What can I do for you? Apa yang bisa saya perbuat untuk anda? Ini setelah what is your name? What can I do for you? Apa yang bisa saya berbuat untuk anda? Bukan what can you do for me? Anda bisa bantu apa? Enggak. Apa yang bisa saya bantu untuk anda? Nah, inilah prinsip keislaman kita. Apa yang kita bisa berbuat untuk orang lain. Jadi hebat orang-orang yang beriman hebat karena kepingin dia berbuat untuk orang lain, walaupun dirinya juga dengan segala kekurangan. Jadi kekurangan itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, begitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini prinsip-prinsip ini luar biasa yang dibangunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba lihat pada bab yang lain, babu man at'ama akhan fillah, bab orang yang memberikan makanan kepada saudaranya karena Allah. Makanan tidak berharap apa-apa, tidak untuk apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makanan? Karena makanan ini jemaah rahmati Allah, waktu kita bangun itu tidak ada yang lain. Kita lihat ini kita makan apa. Setelah itu baru kita pakai apa. Jadi usahakan perut ini kenyang. Setelah ini juga kenyangkan perut orang. Nah, kenyangkan perut kita dan kenyangkan perut orang, insyaallah orang akan merasakan bahagia. Maka hebat sekali warung-warung itu. Warung itu kalau siang-siang datang ke warung itu, oh enaknya luar biasa. Ya, enak luar biasa. Maka orang yang punya warung makan itu berkah. Apalagi boleh tambah-tambah sikit, tidak bayar itu tambah berkah lagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, babu man at'ama akhan fillah, bab orang yang memberi makan kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Sulaiman bin Abu Rabi' qala hasna Jarir bin Abdul Humaid an Laits an Muhammad bin Bashar عن محمد بن الحنفية عن علي قال لا لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو ساعين من طعام أحب إلي من أن
akhruja ila suqikum fa'a'taq raqabatan. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya ni kalau bisa saya kumpulkan sejumlah orang dari saudara-saudara saya ini, lalu saya berikan mereka satu sak gandum. Satu sak itu kira-kira berapa itu? 2,8 kilo begitu. Satu sak atau sa'in atau 5 kilo. Kalau bisa saya berikan itu kepada saudara-saudara saya itu lebih saya senangi. Ya, lebih saya senangi ketimbang saya keluar ke pasar lalu saya memerdekakan seorang budak. Kira-kira memerdekakan budak pahala enggak? Pahala. Tapi kata beliau, saya lebih senang memberikan makanan satu sak kepada saudara-saudara saya, karena makanan itu akan masuk dalam perutnya. Dengan makanan itu dia bisa bekerja, dengan bekerja dia bisa dapat rezeki, atau dengan makanan itu dia dapat kuat, dengan kuat dia dapat ibadat. Gerak salatnya itu akan menghadirkan pahala bagi saya. Jadi jemaah rahmatullah, apapun yang kita sedekahkan kepada orang, yang buat orang itu bisa bergerak, bekerja dan sebagainya, maka Allah akan hantarkan kebaikan itu kepada kita. Jemaah rahmatullah, kita kan sebenarnya banyak hal yang bisa kerjakan. Kalau lagi sekarang itu orang-orang sehat, mungkin kita bisa pijit, ya, apa itu namanya? Pijit refleksi. Oh, banyak pahalanya. Apalagi kalau free of charge itu, ya, free, lebih banyak pahalanya. Kita bisa menawarkan obat-obat, ya, apapun yang kita miliki. Mungkin ada semacam alternatif, itu juga luar biasa, ya. Jadi karena ada dua hal yang paling penting hari ini. Yang pertama rumah makan, yang kedua rumah sakit. Orang kalau habis banyak makan masuk rumah sakit. Jadi orang butuh kepada kesehatan. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, luar biasa kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, karena apapun yang kita kerjakan ini insyaAllah akan membantu orang lain untuk beraktivitas. Jadi kita akan setiap hari membawa makanan ke rumah anak-anak kita, keluarga kita. Mungkin seminggu sekali kita bagi kepada keluarga kita, pulang kampung bawa sedikit makanan, ya. Kita biasakan seperti itu, dan itu menjadi bahagian kehidupan kita. Kalau datang kemana-mana bawa makanan dalam mobil, ya. Kalau enggak ada apa, kerupuk udah juga. Cari kerupuk 50.000 itu bagi-bagi, Bapak ada kerupuk, insya-Allah orang senang juga, ya. Kerupuk kan nampak banyak dia kan, 50.000 penuh mobil itu. Ya, berbagilah walaupun hanya sebutir kurma. Jangan anggap Pak, malulah bagi kerupuk. Nah, apa? Kita sudah berbagi, kita sudah hebat. Kenapa? Karena kita sudah amalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan kamu harus bagi 1 miliar, enggak. Nabi mengajak kita untuk berbagi semampu yang kita bisa miliki. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aspek bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ada poin yang kedua, berinteraksi dengan yang orang lain apa juga? Ada bab manin tasara man zalamu. Boleh, ini poin yang lain. Bahwa dalam hidup kita ini juga kita diajarkan boleh manin tasara man zalamu, boleh membalas ketidakbaikan orang lain. Boleh membalas. Nah, ini poin yang kedua. Jadi maksudnya bahwa kalau ada orang yang mengatakan kita sesuatu, kita boleh balas, tapi enggak boleh lebih. Kamu jahat kali, boleh balas. Kamu jahat kali juga. Kalau tambah juga mungkin dah lebih itu. Kita boleh balas, enggak boleh lebih. Tapi kalau enggak balas, lebih baik. Kalau anda balas lebih, tapi boleh hukumnya. Tapi kalau kita tidak balas, itu adalah lebih baik. Jadi bab berikutnya lah bab manin tasara man zalamu. Boleh membalas orang yang menzaliminya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini tentu ada riwayat daripada hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarani bin Abi Zaidah qala akhbarani Abi an Khalid bin Salamah an Al-Bahi an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dunaki fantasiri. Jadi ini ada kisah antara Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maka ketika Sayyidah Zainab mengatakan sesuatu yang kira-kira ini membuat tidak nyaman bagi Aisyah, maka Nabi katakan, boleh kamu membalasnya. Boleh kamu membalasnya. Dunaki fantas, boleh balas, tapi tidak boleh lebih. Nah, biasa kalau kita balas udah panjang tuh. Maka sebaiknya jangan balas. Biasanya kita nggak tahan. Kamu malas sekali, memang kamu hebat. Panjang. Kamu juga malas. Jadi panjang. Makanya biasanya kita kalau balas pasti kita melampaui. Tapi kalau kamu balas, kamu malas juga, itu boleh. Jadi hukumnya ini adil namanya. Fa in aqabtum fa'aqibu misl ma uqibtum. Jadi kalau kamu diberikan satu tindakan yang tidak baik, kamu boleh balas tapi tidak boleh lebih. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lihat kisah ini, kisah kepada istri Nabi SAW, bagaimana Nabi cara bermuamalah dengan istri-istri beliau. Karena sebagai manusia, Allah hendak contohkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah. Kan mungkin di rumah dibilang sama istri, abang enggak bawa pulang apa-apa, mungkin kita marah. Dan mungkin kita akan sangat reaktif. Siapa yang beli ini? Kan saya. Kan panjang. Biasanya kan kita sering saja kita emosional. Maka kita lihat kisah dari baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya. Jadi aspek yang pertama dinilai orang adalah aspek dalam keluarga. Kalau kita keluarga yang sudah beres, insyaallah di luar keluarga akan lebih hebat lagi. Haddatsana Al-Hikam bin Nafi', akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri, qala akhbarani Muhammad bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan satu informasi. Arsala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan. Siapa utusan itu? Siti Fatimah, anak beliau. Dikirim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluh apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau adil dan beliau imamul adilin, orang yang sangat adil. Adil dalam kebutuhan keluarganya, adil dalam malam-malam pulang ke istrinya kan. Tetapi sesuatu yang tidak bisa adalah bagaimana kecenderungan hati. Ya. Kita tidak bisa kecenderungan hati. Misalnya kita punya anak 5. Kita adil kepada mereka, tapi hati kita cenderung kepada salah satunya, bisa enggak kita imbangkan? Enggak kan? Mesti ada yang satu lebih sedikit, yang dua kurang sedikit. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Tidak mungkin bagi rasa cinta itu dalam hati kita. Itu sesuatu yang memang sangat manusiawi. Ya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka fasta'zanat, ya, beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanat, maka beliau minta izin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi pada saat itu bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sedang bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha fi murutiha, di rumah beliau. Fa'adina laha, maka diizinkanlah Sayyidah Fatimah masuk ke dalam rumah. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, sebagai ringkasan dari ini, insyaallah nanti kita akan baca selengkapnya, bahwa hendak dikatakan bahwa seseorang boleh untuk membalas sesuatu, tapi tak boleh lebih dari yang seharusnya. Baik ucapan, perbuatan, boleh. Tetapi andai kata kita hendak membalas, maka itu lebih baik. Karena orang ketika dia tidak membalas menunjukkan akhlaknya yang luar biasa, dan dia takut kalau dia balas akan melebihi daripada apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Jadi kita mengalah itu sebenarnya untuk menang.
Orang dalam taktik kehidupan itu mengalah itu menang. Dalam keluarga itu kalau sering mengalah, maka kita sering menang dalam kehidupan kita. Maka zaman rahmatullah orang-orang kenapa bisa ulang tahun perkawinan emas dan sebagainya, karena beliau sering mengalah. Suami sering mengalah menghadap istri, istri juga sering mengalah dalam menghadap suami. Maka jadilah satu keluarga yang bisa langgeng, yang bisa sakinah, mawaddah warahmah. Semoga beberapa cerita-cerita ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadikan orang yang selalu dekat dengan orang lain. Kita ingin orang yang dicintai oleh orang lain sebagaimana kita mencintai mereka, insyaallah juga mereka akan mencintai kita. Jadi maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amilun nasa kama tuhibbu an tu'amalu. Maka bermuamalahlah engkau dengan orang lain sebagaimana kamu ingin agar orang lain bermuamalah dengan engkau. Nah, demikianlah apa yang dapat kita bacakan pada malam yang mulia ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa menjadi orang-orang yang ikut Nabi SAW akhlakul karimah. Demikian dan terima kasih hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.